Halo guys, selamat datang lagi di channel Mister Villain 88 dengan gua Reza sebagai host kalian. Kita datang lagi di Villain Wrestling Update edisi 23 Maret 2021. Seperti biasa di sini gua akan membawakan update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling. Dan untuk di video kali ini ada beberapa headline yang gua akan bawakan. Yang pertama ini, ya akhirnya Kota Ibushi untuk pertama kalinya akan mempertahankan gelarnya yaitu IWGP World Heavyweight Championship di event Sakura Genesis. Lalu yang kedua ada pengumuman terbaru mengenai Hall of Fame Class 2021 dan yang terakhir ini ada hasil dari pay-per-view WWE Fastlane. So, kita masuk ke berita yang pertama. Nah, untuk berita yang pertama ini gue akan bawakan dari New Japan Pro Wrestling. Ini kita New Japan Pro Wrestling ini kedatangan kembali penggulatnya yang telah lama absen karena cedera yaitu Yoh yang merupakan bagian dari tag team Roppongi 3K. Di mana Yoh ini tampil di event New Japan Cup Finals. Di mana di event tersebut dia melakukan pengumuman ya, di mana dia akan menantang Junior Tag Team Championship ya, yaitu Bushi dan juga Yoshinobu Kanemaru gitu ya, di event Sakura Genesis, yang dimana dia akan kembali bersama rekannya yaitu Sho dari Roppongi 3K. Ya, Yoh ini sendiri pun sejatinya absen sejak bulan Juni tahun kemarin ya, karena dia mengalami cedera dari otot ACL-nya ya, lebih tepatnya robek dari otot ACL-nya. Sehingga pada saat itu, Yoh dan juga Sho yang, sedang memegang gelar IWGP Junior Tag Team Championship ini harus, mem-vacate daripada gelarnya. Sehingga karena hal tersebut pun mereka masih memiliki hak untuk merebut kembali gelarnya. Nah, lalu berlanjut lagi ya ke event dari New Japan Cup Final, yang dimana pada akhirnya hasil dari New Japan Cup Finals pun keluar gitu ya. Di tanggal 21 Maret kemarin ya finalnya itu digelar dan Will Ospreay ini keluar sebagai pemenangnya. Dan kemenangan tersebut pun menjadi kemenangan pertama ya Will Ospreay di New Japan Cup Finals gitu. Dan ini mungkin menjadi gelar pertamanya ya setelah dia masuk ke division heavyweight. Karena selama ini gitu ya, Will Ospreay ini lebih dikenal di New Japan Pro Wrestling ini sebagai penggulat yang berkutat di junior heavyweight. Dan, Will Ospreay ini sendiri pun baru saja bertanding di divisi heavyweight itu kurang lebih ya kurang sekitar 1 sampai 2 tahunan gitu ya. Dan ini menjadi pencapaian tertingginya ya selama dia berada di division heavyweight. Dan maka dari hal tersebut gitu ya, Will Ospreay pun berhak menantang Kota Ibushi untuk gelar IWGP World Heavyweight Championship-nya di event Sakura Genesis nanti. Nah, untuk event Sakura Genesis ini sendiri pun akan digelar di tanggal 4 April mendatang. Dan selain match antara Kota Ibushi dan juga Will Ospreay untuk memperebutkan IWGP World Heavyweight Championship dan juga pertandingan antara Kota Ibushi ya, pertandingan antara Roppongi 3K ya, yang akan menghadapi El Desperado dan juga Yoshinobu Kanemaru untuk memperebutkan IWGP Junior Heavyweight Championship. Ada beberapa match juga yang sudah dikonfirmasi gitu ya. Antara lain ini ada tag team match ya antara Hiroshi Tanahashi yang bersama Satoshi Kojima yang akan menghadapi Jay White bersama Bad Luck Fale. Lalu juga ada pertarungan antar stable yaitu stable dari Los Ingobernables dos Japón yang akan menghadapi The United Empire, di mana Los Ingobernables dos Japón ini akan dipimpin oleh leadernya yaitu Tetsuya Naito bersama Sanada dan juga Shingo Takagi yang akan menghadapi The United Empire yang akan dipimpin oleh Great Okan lalu bersama Jeff Cobb dan satu mysterious partner. Lalu berlanjut lagi ada 10-man tag team match ya yang akan mempertemukan Chaos dan juga The Bullet Club. Di mana Chaos ini akan dipimpin oleh leadernya yaitu Kazuchika Okada bersama Toruyano Hiroki Goto, Tomohiro Ishii dan juga Yoshihashi yang akan menghadapi Bullet Club yang diwakili oleh Evil, lalu juga Kenta Yujiro Takahashi, Teiji Ishimori dan juga Dick Togo. Dan selain itu juga ada 6-man tag team match yang sudah dikonfirmasi yaitu match antara The Dangerous Taker yaitu terdiri dari Zack Sabre Junior, Taichi dan juga Doki yang akan menghadapi The Bullet Club juga yang terdiri dari Tama Tonga, terus Tangaloa dan juga Jado.
Oke, kita beralih ke WWE, di mana WWE ini dimulai dengan berita mengenai pelepasan atau pengakhiran kontrak dari Andrade yang diumumkan setelah, penayangan dari WWE Fastlane. Dan Andrade pun melakukan reaksinya ya, melalui postingannya di akun Twitternya gitu, yang di mana, memang di minggu kemarin gitu ya, memang center dikabarkan bahwa si Andrade ini, meminta, ke WWE untuk memutus kontraknya karena dia merasa kekurangan jam ini ya, peran atau jam tayangnya ya selama di WWE, karena sejatinya si Andrade ini terakhir muncul itu ya di show WWE Raw bulan Oktober kemarin nih setelah dia kalah dari Angel Garza. Nah, setelah pemutusan kontrak ini, kemungkinan besar si Andrade ini harus menjalankan klausul, yaitu 90 hari tidak, berkompetisi di bawah promotion selain WWE. Sehingga paling cepat kita bisa melihat Andrade ini bertanding kembali ini di bulan Juni mendatang, guys, gitu. Semoga Andrade ini bisa kembali, membangun lagi ya namanya ya sebagai penggulat terbaik dari Meksiko gitu, guys. Lalu berlanjut lagi ini mengenai detail dari Hall of Fame inductee tahun 2021, di mana untuk Hall of Fame inductee class 2021 ini mendapatkan inductee baru lagi, yaitu Eric Bischoff. Ya, Eric Bischoff, mantan general manager daripada WCW yang merupakan lawan dari WWE atau pada saat itu dikenal WWF di tahun akhir 90-an hingga di awal tahun 2000-an yang dikenal, masa tersebut itu sebagai Monday Night Wars. Hingga pada akhirnya WCW ini dibeli oleh WWE. Dan setelah, bekerja di WCW, Eric Bischoff pun dikenal sebagai executive producer dari TNA, lalu juga menjadi executive producer di SmackDown dan juga di in-screen karakternya juga dia dikenal sebagai general manager dari Raw dan juga SmackDown, begitu. Dan di beberapa kesempatan terakhir gitu ya, dia pun sering menjadi cameo ya di AEW sebagai panelis pada saat Chris Jericho melakukan press conference begitu. Nah, lalu masih ini seputar dari Hall of Fame dan ini bukan berita bagus tetapi ada berita buruk ya mengenai, Hall of Fame Class 2020 inductee ya, di mana, nama Batista yang awalnya itu menjadi salah satu list inductee untuk kelas 2020 ini pun dihilangkan di websitenya yaitu www.com. Dan beberapa spekulasi pun bermunculan ya, mengapa Batista ini dihilangkan gitu ya. Dan ada satu, berita yang menyebutkan bahwa Batista ini, untuk pengangkatannya bukan dibatalkan tetapi ditunda. Karena seremoni pengangkatan Hall of Fame Class tahun ini pun gitu ya, baik yang untuk 2020 dan 2021 ya, ini tidak akan dihadiri oleh penonton. Sedangkan pihak manajemen dari WWE ini pun menginginkan pengangkatan Batista sebagai Hall of Famer itu dihadiri oleh penonton secara live gitu, guys. Dan selanjutnya ini ada update ya mengenai event WrestleMania 37 yang akan digelar di tanggal, 10 dan juga 11 April mendatang, di mana WWE pun menunjuk 2 host ya untuk event tersebut, yaitu salah satunya adalah WWE Hall of Famer dan juga Living Legend ya, Hulk Hogan, dan juga bersama Titus O'Neil yang merupakan bagian roster dari WWE, namun sekarang memang sudah tidak aktif ya sebagai penggulat, dia lebih berperan sebagai brand ambassador dari WWE. Dan selanjutnya ya, kita langsung saja ke hasil dari WWE Fastlane. Yang dimana hasil daripada WWE Fastlane ini pun dibuka dengan pre-show yang menunjukkan ada single match ya antara Riddle yang menghadapi Mustafa Ali yang ditemani oleh rekannya dari The Retribution ya, untuk memperebutkan gelar United Championship. Di mana di pertandingan tersebut pun Riddle berhasil mempertahankan gelarnya, begitu, dan tampak bahwa sudah ada perpecahan ya, antara Mustafa Ali dengan, rekan-rekannya di Retribution, begitu guys. Dan langsung berlanjut lagi ke main show-nya ya, di mana main show ini pun dibuka dengan tag team match
untuk memperebutkan WWE Women Tag Team Championship antara Sasha Banks dan juga Bianca Belair sebagai penantang yang menghadapi Nia Jax dan juga Shayna Baszler yang ditemani oleh Reginald sebagai juara bertahan. Yang di mana di pertandingan tersebut gitu ya, tampak sudah mulai adanya perpecahan gitu ya antara Sasha Banks dan juga Bianca Belair. Yang memang mereka ini sudah apa ya, berselisih pendapat ya di beberapa episode SmackDown terakhir begitu. Dan mencapai puncaknya di event Fastlane tadi gitu ya. Dan hal tersebut pun, berhasil dimanfaatkan oleh sang juara bertahan dan kembali lagi ya Nia Jax dan juga Shayna Baszler untuk mempertahankan gelarnya sebagai WWE Women Tag Team Championship. Dan hal tersebut ya, memperpanas persaingan antara Sasha Banks dan juga Bianca Belair ya, yang di mana Bianca Belair sebagai pemenang Women Royal Rumble tahun ini pun, menggunakan haknya untuk menantang Sasha Banks ya untuk gelarnya yaitu WWE Women's SmackDown Champion ya di event WrestleMania 37 yang akan datang gitu guys. Lalu selanjutnya ini ada match antara Big E dan juga Apollo Crew yang di mana Big E ini menunjukkan dominasinya ya dan menutup mulut besar dari Apollo Crew di mana dia berhasil mempertahankan gelarnya ya. Big E ini berhasil stand tall untuk mempertahankan gelarnya The Intercontinental Champion. Lalu selanjutnya ini ada match antara Braun Strowman yang menghadapi Elias ditemani oleh Jackson Ryker. Sejatinya awalnya itu ya Braun Strowman ini dijadwalkan akan menghadapi Shane McMahon. Tetapi ada cuplikan tayangan bahwa sebelum show dari Fastlane ini dimulai gitu ya. Shane McMahon pada saat melakukan pemanasan dia mengalami cedera di lututnya sehingga dia tidak bisa bertanding di malam tersebut. Dan secara tiba-tiba pun, Shane McMahon pun mengumumkan bahwa Elias yang akan menjadi penggantinya sebagai lawan daripada Braun Strowman. Dan mendengar hal tersebut pun Braun Strowman yang marah pun langsung mendominasi pertandingan dan membuat si Elias ini menjadi bulan-bulanan gitu. Dan pada akhirnya Braun Strowman pun berhasil memenangkan pertandingan tersebut secara mudah. Dan selanjutnya ini ada pertandingan single match ya antara Seth Rollins yang menghadapi Shinsuke Nakamura. Ya, ini pertandingan merupakan bagian daripada konflik antara Seth Rollins bersama Shinsuke Nakamura dan juga Cesaro ya. Yang dimana pertandingan ini pun dibuka dengan slow pace ya yang dengan cukup baik. Dan ini kita melihat bahwa kemampuan dari kedua penggulat yang sangat mumpuni sehingga kita terhibur untuk menontonnya. Yang terlihat bahwa si Seth Rollins ini menunjukkan emosinya ya setelah dia memang di beberapa episode terakhir dari SmackDown, dia menjadi bulan-bulanan daripada si Cesaro gitu, di mana dia terlihat melampiaskan kemarahannya terhadap Shinsuke Nakamura gitu. Dan sedangkan Shinsuke Nakamura ini memperlihatkan resiliensinya ya, ciri khas sebagai penggulat yang berasal dari Jepang. Namun pada akhirnya pun ya, Seth Rollins ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut ya, setelah dia berhasil menghindari Kinshasa dari Shinsuke Nakamura dan meng-counter-nya dengan menggunakan curb stomp dan memenangkan pertandingan tersebut melalui pinfall. Lalu berlanjut lagi ya dengan no hold barred match antara Drew McIntyre yang menghadapi Sheamus. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan klimaks ya untuk persaingan antar kedua penggulat ini begitu. Yang di mana di pertandingan ini merupakan pertandingan yang cukup menghibur dan cukup bagus sekali gitu ya. Yang di mana kita melihatkan ada brutalismenya dengan menunjukkan apa ya, lebih menunjukkan power-nya ya di antara kedua penggulat ini yang kita melihat memang banyak bruise-nya dan juga beberapa bekas luka ya gitu ya, deep cut kayak gitu. Dan di mana kita melihat juga ya bahwa kedua penggulat ini cukup berimbang ya pada saat bertanding. Walaupun kembali lagi ya, Drew McIntyre berhasil mendominasi Sheamus
Dan semoga, pertandingan ini pun mengakhiri ya rivalitas antara Sheamus dan juga Drew McIntyre, sehingga Drew McIntyre ini bisa fokus terhadap lawannya untuk di event WrestleMania nanti ya, yaitu sang WWE Champion Bobby Lashley. Lalu berlanjut lagi ada single match ya, atau bisa disebut intergender match antara Alexa Bliss menghadapi Randy Orton. Tetapi pertandingan ini bukan pertandingan tradisional yang seperti biasanya, melainkan walaupun ini digelar di Thunderdome gitu ya, tapi ini mengambil angle cinematics atau mungkin lebih tepatnya kayak apa ya, show-show di inilah, kayak di Disneyland atau di apa gitu ya, yang live show kayak di Disneyland gitu ya, atau di theme park lainnya, yang menggunakan, special effect yang secara live gitu. Tetapi ini sebenarnya, pertandingan Alexa Bliss dan juga Randy Orton ini bukan menjadi fokus utamanya. Yang menjadi fokus utamanya adalah kembalinya, eee, The Fiend ya, aka Bray Wyatt, dengan tampilan barunya setelah dia terakhir tampil itu ya, di mana dia pada saat itu kalah dan dibakar oleh si, Randy Orton. Dan kembalinya The Fiend ini pun membuat, Randy Orton pun terkejut, dan hal tersebut pun berhasil dimanfaatkan oleh The Fiend ya, dengan mengeksekusi Sister Abigail terhadap Randy Orton, sehingga Alexa Bliss ini berhasil memenangkan pertandingan tersebut via pinfall. Dan lalu berlanjut lagi dengan main event dari WWE Fastlane, yaitu pertandingan untuk memperebutkan gelar Universal Championship antara Daniel Bryan sebagai penantang menghadapi Roman Reigns sebagai juara bertahan. Tetapi yang menarik ini, pertandingan ini pun dihadiri oleh special enforcer yaitu Edge di pertandingan tersebut. Dan pertandingan ini pun menjadi pertandingan yang sangat baik ya untuk main event malam tersebut gitu. Di mana pertandingan ini dimulai dengan slow pace juga ya, seperti di pertandingan Seth Rollins dan juga Nakamura. Tetapi pertandingan ini pun memberikan storytelling yang cukup baik gitu guys. Yang dimana kita melihat gitu ya, adanya pergulatan batin gitu ya, dalam diri Edge, yang pada akhirnya ya, Edge ini pun melakukan turn heel di akhir pertandingan ya, setelah pada saat pertandingan tersebut ya, eee, yang secara tiba-tiba gitu, si Jey Uso memasuki arena pertandingan dan menghajar Edge, lalu juga berhasil mencoba untuk ini ya, menghajar si Daniel Bryan gitu ya, pada saat Roman Reigns ini tidak berdaya, tetapi hal tersebut pun bisa dicegah oleh si Daniel Bryan dengan melakukan chair shot terhadap si Jey Uso. Dan, Daniel Bryan pun mencoba untuk mengakhiri pertandingan tersebut ya, menggunakan Yes-Lock terhadap Roman Reigns. Tetapi walaupun si Roman Reigns ini sudah men-tap out terhadap Yes-Lock-nya dari Daniel Bryan, tetapi tidak ada, eee, wasit yang hadir pada saat pertandingan tersebut. Dan akibat serangan dari, Jey Uso ini membuat si Edge ini pun murka dan melakukan chair shot terhadap Daniel Bryan dan juga Roman Reigns, sehingga Edge ini pun menjadi standstill dan dia pun menunjuk sign dari WrestleMania untuk menantang keduanya ya, untuk memperebutkan gelar Universal Championship. Dan hal tersebut menjadi turn heel dari Edge yang memang di beberapa episode terakhir setelah dia mengumumkan untuk menantang, Roman Reigns ya untuk gelar Universal Championship-nya ya di event Elimination Chamber kemarin. Begitu memang kita memperlihatkan ada perselisihan antara Edge dan juga Daniel Bryan. Dan event tersebut ya, di main event dari WWE Fastlane ini menjadi puncaknya dan kita melihat Edge yang lama guys, yaitu The Heel Edge gitu. Sehingga, untuk pertandingan Universal Title Match ya, Universal Champion Title Match nanti ya di event WrestleMania 37 pun WWE mengkonfirmasi pertandingan itu pun berubah formatnya, akan menjadi triple threat way match, yaitu match antara sang juara bertahan yaitu Universal Champion Roman Reigns
yang akan menghadapi Daniel Bryan dan juga Edge selaku pemenang Royal Rumble edisi 2021. Dan selanjutnya ini ada kabar ya dari NXT gitu. Di mana seperti yang kalian lihat ya, kalau misalnya kalian tonton atau seperti yang gua beritakan ya di episode Villain Wrestling Update episode yang lalu gitu, kita melihat kembali bahwa Walter ini kembali lagi ke NXT. Namun hal tersebut tuh menimbulkan spekulasi ya, bahwa ada seperti yang ditayangkan di show dari NXT UK ya, bahwa tampak si Walter ini ditantang oleh Rampage ya untuk gelar NXT UK-nya yang dipegangnya gitu. Dan keduanya akan bertanding di NXT UK Prelude yang akan digelar di tanggal 8 April mendatang. Dan kemungkinan selain itu ya, kemungkinan kembalinya Walter yang ke NXT ya, yang terlihat bahwa si Walter ini bersama rekannya dari The Imperium itu menyerang Tommaso Ciampa, dan itu hal tersebut memunculkan kemungkinan adanya pertandingan antara Walter yang akan menghadapi Tommaso Ciampa ya di event NXT TakeOver Stand Deliver yang akan digelar di minggu yang sama. Tetapi hal tersebut kan tidak mungkin ya kalau misalnya jeda sehari mereka harus pindah, karena kan dengan situasi pandemi ini bagi seseorang yang bepergian antar negara kan harus melakukan karantina terlebih dahulu begitu ya sebelum mereka bisa beraktivitas kembali. Dan hal tersebut pun dijawab oleh jurnalis senior mengenai pro wrestling yaitu Dave Meltzer yang mengatakan ya bahwa kemungkinan salah satu acaranya antara NXT TakeOver dan juga NXT UK Prelude ini ada yang taping. Tetapi kemungkinan besar bahwa si NXT UK Prelude ini akan di-taping sebelumnya. Dan hal tersebut pun sudah dilakukan oleh Walter sebelum dia datang ke Amerika untuk hadir di show NXT begitu. Karena apabila belum gitu ya, hal tersebut pun mungkin tidak memungkinkan karena dia harus melakukan karantina terlebih dahulu gitu. Oke, berlanjut lagi ya ke berita yang terakhir ya. Ini ada update ya mengenai NXT TakeOver Stand and Deliver ya. Yaitu mengenai main event-nya ya untuk malam pertama dan juga malam yang kedua. Di mana untuk yang malam pertama yang main event-nya diumumkan yaitu adalah single match antara Raquel Gonzalez dan juga Io Shirai untuk memperebutkan NXT Women's Championship. Yang di mana yang menarik gitu ya, Io Shirai ini menantang Raquel Gonzalez menunjuk ya, lebih tepatnya menunjuk Raquel Gonzalez sebagai penantangnya untuk gelarnya ya di event NXT TakeOver Stand and Deliver nanti. Hal tersebut dilakukan oleh Io Shirai lantaran Raquel Gonzalez ya yang yang mempin Io Shirai pada saat match War Games ya di event NXT War Games tahun lalu. Dan hal tersebut pun menyisakan rasa penasaran dari Io Shirai karena dia belum bisa mengalahkan si Raquel Gonzalez gitu guys. Dan di NXT minggu ini pun dijadwalkan bahwa Io Shirai akan melakukan tag team ya bersama Zoey Stark untuk menghadapi Dakota Kai bersama Raquel Gonzalez. Nah, lalu berlanjut ya untuk main event malam kedua dari NXT TakeOver Stand and Deliver ini adalah untuk pertandingan single match antara Karrion Kross menghadapi Finn Balor untuk memperebutkan NXT Championship. Ya, di mana pertandingan ini pun merupakan pertandingan yang ditunggu-tunggu karena sebelumnya ya, sebelum si Finn Balor ini menjadi NXT Champions ya, sejatinya yang merupakan NXT Champion ini adalah si Karrion Kross. Tetapi dia harus memvacate gelarnya ya karena dia mengalami cedera bahu pada saat itu dan memerlukan operasi ya untuk memulihkannya. Sehingga baru saat inilah di event NXT TakeOver nantilah gitu ya dia melakukan haknya ya untuk merebut kembali gelarnya yang kini dipegang oleh Finn Balor. Dan berita tersebut pun menjadi berita terakhir untuk episode Villain Wrestling Update kali ini.
Dan menurut kalian gitu ya, untuk pertandingan universal match antara Edge, Roman Reigns dan juga Daniel Bryan, siapakah yang akan menjadi pemenangnya? Apakah si Edge yang akan menjadi pemenangnya gitu ya? Dan mempermanis ceritanya ya, cerita comeback-nya ya di WWE, di mana dia comeback ya setelah absen selama 10 tahun, lalu dia memenangkan event Royal Rumble, dan apakah dia bisa gitu ya memenangkan gelar Universal Champion di event WrestleMania nanti, atau apakah, Daniel Bryan nih akan memenangkan gelar tersebut gitu ya, dan mengulang lagi, Yes Movement yang dia lakukan ya di tahun 2015 yang lalu gitu ya, atau Roman Reigns yang akan tetap menjadi juara daripada Universal Championship dan tetap mendominasi dan menjadi wajah dari WWE SmackDown sekarang gitu guys. So, coba kalian isi komentar siapa yang akan memenangkan pertandingan tersebut, dan lalu, sekian saja ya. Kalau misalnya kalian ingin menonton dan juga ya tidak ingin ketinggalan gitu ya, mengenai update-update terbaru mengenai dunia pro wrestling gitu guys, silahkan subscribe ya guys ya. Dan gua Reksa sebagai host kalian izin pamit ya guys ya. Bye-bye.